Selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar mata kuliah paket program niaga atau sering kita sebut dia PPN. Jadi di pertemuan yang pertama ini kita akan belajar pengenalan komputer, DOS dan Windows. Oke, hari ini bersama Kak Leli. Jadi nanti adik-adik bisa manggil saya Kak Leli gitu ya. Oke, langsung saja kita lihat. Apa itu komputer? Mungkin kita kata komputer ini tidak asing lagi bagi kita. Komputer itu berasal dari bahasa Yunani, computare, dan bahasa Inggris itu compute, yang artinya adalah untuk menghitung. Jadi kalau kita lihat di sini definisi komputer banyak. Saya buat di sini kesimpulannya. Komputer itu adalah serangkaian alat elektronik yang bekerja secara bersama-sama untuk mengolah data menjadi informasi sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh si user. Jadi itulah maksud daripada si komputer. Komputer itu ada yang disebut sebagai hardware. Jadi hardware itu ada dia contohnya input unit. Kalau dia input unit ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan atau menginput data. Ada juga yang disebut sebagai CPU. Ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk memproses data. Sedangkan yang berikutnya ada namanya output unit, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan yang namanya data. Itu untuk hardware. Kita lihat yang berikutnya namanya software gitu ya. Jadi software ini adalah perangkat lunak. Perangkat lunak yang ada di dalam komputer kita. Ada yang pertama ada dia software untuk operating system. Berarti ini adalah software untuk yang namanya sistem operasi. Yang kedua ada namanya software language, berarti ini berhubungan dengan bahasa pemrograman. Baru yang ketiga adalah ini untuk software, itu aplikasi atau application software. Oke. Kita masuk ke komponen-komponen daripada komputer. Jadi komponen komputer itu ada keyboard, ada CPU, ada disk drive, ada hard disk, ada monitor, ada juga printer, ada mouse, ada dia drive CD-ROM, ada dia modem, ada juga yang namanya speaker. Oke, kita lihat yang kita bahas yang pertama adalah DOS. Jadi DOS itu adalah singkatan dari Disk Operating System. Maka DOS itu adalah sistem operasi yang berbasis teks. Ada dia perintah DOS yang pertama CLS, yang kedua date gitu ya. Kalau CLS untuk membersihkan layar, sedangkan date adalah untuk menampilkan atau mengganti tanggal daripada sistem. Ada juga namanya di sini dia time, ini untuk menampilkan atau mengganti jam sistem. Ada di sini yang namanya copycon. Jadi copycon ini adalah untuk membentuk atau membuat sebuah file baru. Ada dia dir gitu ya. Dir ini fungsinya menampilkan daftar file. Ada juga dia type, menampilkan isi file. Ada juga namanya del atau delete, ini fungsinya untuk menghapus file. Itu untuk Windows. Kita lihat untuk DOS, kita lihat untuk Windows. Jadi Windows itu adalah ini sebuah sistem operasi yang berbasis yang namanya grafis. Grafis artinya di sini nanti ada dia gambar, ada juga yang namanya teks. Di mana Windows ini bersifat multitasking dan multi-reading. Apa kira-kira yang menjadi kelebihan daripada Windows? Yang pertama, ada namanya sistem operasi performance yang lebih menarik, tampilannya lebih menarik, di mana nanti sistem operasi Windows ini menawarkan object linking embedding atau istilahnya OLE, itu ada hubungan antar aplikasi. Ada juga namanya teknologi plug and play, artinya waktu kita memasukkan misalnya flash disk, dia otomatis bisa dibaca. Ada juga di sini nama file yang panjang. Artinya kita membuat nama file di Windows itu lebih panjang dibandingkan di DOS. Kelebihan berikutnya bisa menjalankan aplikasi lebih dari satu pada saat yang bersamaan. Itulah yang disebut dia sebagai multitasking. Bisa juga untuk membaca aplikasi lebih dari satu kali, itu multi-reading. Baru ada namanya tombol start, taskbar, dan menu shortcut. Oke, itu untuk kelebihan Windows. Tampilan Windows ada yang pertama di desktop. Apa itu kan desktop? Desktop itu adalah area yang mengisi seluruh layar yang memiliki fungsi sebagai wadah
berbagi objek seperti dokumen, folder, dan shortcut. Ada juga yang namanya tombol start. Jadi tombol start itu adalah tombol yang berisi sejumlah menu untuk menjalankan suatu perintah Windows. Ada juga namanya di sini adalah taskbar. Taskbar ini adalah papan tipis yang secara umum memanjang di bagian bawah desktop. Oke, sebagai tempat tombol start, folder atau aplikasi yang sedang aktif, dan ada juga di sini namanya notification area. Oke. Berarti ini untuk area notifikasi. Ada di sini namanya notification area. Jadi notification area ini adalah area di sisi kanan taskbar yang biasanya berisi program residence. Ada juga di sini informasi waktu, hari, bulan, tahun, dan informasi lainnya seperti antivirus. Yang berikutnya namanya shortcut menu. Jadi ini adalah menu spesifik yang ditampilkan dengan menekan tombol kanan mouse pada ruang objek yang bersangkutan. Shortcut menu adalah alternatif atau cara lain yang efisien untuk menjalankan suatu perintah daripada si Windows. Yang berikutnya namanya icon. Jadi icon ini adalah simbol grafis kecil yang mewakili suatu perintah, atau juga kita sebut dia program yang merupakan shortcut. Itulah kira-kira tampilan daripada si Windows. Oke. Itu dulu untuk paket program niaga yang pertama. Silakan nanti dibaca-baca. Nanti untuk catatan lengkapnya saya kirim ke GC. Terima kasih. Selamat pagi.